Halo semuanya, balik lagi di kanal YouTube Reaksi bersama gue Ikhlasul Amal. Di konten paling keren di kanal YouTube Reaksi, Ikhlas Bereaksi karena bereaksi harus ikhlas. Belakangan ini kita rame banget, kita template banget ya belakangan ini ya. Eh, Soal adanya penangkapan seorang komika, pelawak, guru besar, the myth and the legend, paman kita semua, Coki Pardede, karena ditangkap dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Banyaknya kontroversi soal penangkapan Coki Pardede, dari penggunaannya yang aneh dan juga dan yang dia dibilang suka cowok dan lain-lain. Gue nggak mau bahas itu. Gue pengen ngebahas soal betapa dekatnya dunia entertain dengan narkoba. Bahkan kalau misalnya kita ngobrolin tentang dunia entertain dan narkoba, dari tahun ke tahun kayaknya kita nggak pernah luput ya dari berbagai macam laporan-laporan tentang penangkapan artis maupun orang-orang yang bergelut di dunia tersebut gitu. Bahkan dari IDN Times nih, dari sepanjang Januari sampai September 2021 sudah ada sekitar 11 artis atau public figure yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Antara lain ada Ridho Roma di 4 Februari 2021 lalu. 4 Februari 2021 lalu. Terus ada Anji 11 Juni 2021 lalu. Terus Nia Ramadhani dan Ardi Bakri di 7 Juli 2021 lalu. Dan yang paling terakhir ini ada the myth and the legend Coki Pardede pada September 2021. Tapi kalau kita ngobrolin soal deketnya dunia entertain dan dunia narkoba tadi, kadang kan kita bertanya-tanya nih, kenapa artis-artis itu banyak sih yang narkoba gitu kan. Nih gue udah ada kalimat dari seorang sosiolog dari Universitas Ibnu Khaldun bernama Musni Umar, mengatakan kepada Sindonius bahwa ada 3 faktor mengapa para artis ini sering menggunakan narkoba dalam kehidupannya. Yang pertama itu ingin merasakan kebaikan baik dalam kehidupannya atau dalam hal lain. Maksudnya kebaikan itu adalah rasa yang enak gitu mungkin kali ya. Karena ini juga Pak Musni Umar juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu faktor ketika mereka memilih jenis narkoba apa yang mereka pilih. Kayak misalnya mungkin ganja tuh gimana Mong rasanya Mong? Ya mungkin gue juga nggak tahu, gue nggak pernah pakai narkoba, jadi mungkin kalau ganja ada rasa bedanya, ada sabu beda rasanya juga atau gimana. Tapi lanjut ke alasan selanjutnya juga adalah gaya hidup yang mewah. Karena dengan menggunakan narkoba walaupun mahal, maka hal tersebut bisa meningkatkan tingkat sosial para artis. Jadi kalau misalnya kita bagi anak-anak, mungkin teman-teman gue ya sering nyebutnya sebagai semakin nakal, semakin keren mungkin kayak gitu. Dan yang ketiga nih alasan yang mungkin paling kita sering dengar dan yang paling muak juga gue dengernya dan paling gue nggak bisa toleran itu adalah mereka bilang pekerjaan mereka yang tidak kenal waktu memaksa mereka untuk jadi lebih lelah dan lain-lain. Terus juga bilang kalau mereka tuh pakai narkoba untuk menghilangkan lelah, terus menambahkan kreativitas, produktivitas, dan lain-lain. Mungkin memang iya ya, terbukti bahwa emang pada zaman dulu juga Hitler menggunakan sabu untuk ngebooster para prajuritnya. Tapi gua rasa statement ini tuh lebih ke statement yang nggak bersyukur sama sekali, karena kalau kita misalnya ngebayangin kata capek itu, masih banyak orang di dunia ini yang lebih capek dari para artis ini. Kayak misalnya mungkin paling dekat dengan kita tukang somai atau kuli yang harus dorong gerobaknya, harus bikin rumah dalam 1 minggu gitu, dalam seharian, yang nggak kalah capek gitu dengan pekerjaan para artis ini. Terus juga kayaknya kalau kita ngobrolin soal capek psikis bukan fisik, kayaknya para kuli atau tukang somai yang tadi gue sebut itu mereka lebih kena psikisnya karena mau beli susu buat anak besok aja nggak kebeli. Sedangkan para artis ini bisa beli segalanya, tapi mereka masih bilang kalau mereka
terkena tekanan psikis gitu. Terus kalau misalnya kita bandingin apple to apple juga kayaknya para artis banyak artis-artis lain yang nggak perlu menggunakan narkoba atau belum ketahuan pakai narkoba. Ya gitu. Itu lebih baik atau lebih bagus daripada artis-artis ini yang pakai narkoba. Jadi kalau kita bandingkan dengan para artis yang nggak pakai narkoba, alasan-alasan capek dan lain-lain ini tentunya nggak relevan dan kayaknya bukan excuse yang baik untuk mereka bilang ini gue pakai narkoba gara-gara capek. Aneh banget. Oke. Kalau misalnya udah ditangkap nih, terus kalian suka ngebayangin sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka di dalam sel atau ke mereka ditangkap atau direhabilitasi. Gue pengen jelasin sama lo semua tentang apa itu narkoba. Narkoba itu memiliki kepanjangan yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya yang artinya ketika lo masukin bahan-bahan ini ke dalam tubuh lo mau lewat anus kayak siapa gitu, atau lewat hidung atau lewat mulut, bisa mempengaruhi perasaan, perilaku, dan suasana hati seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 di tahun 2009 ada 3 jenis golongan narkoba, yaitu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 yang kalau gue jelasin sekarang itu bakal panjang banget, jadi kalian cari sendiri aja di Google. Oke. Undang-undang tadi juga mengatakan bahwa ada 2 jenis pelaku yang bisa ditangkap ketika berhubungan dengan narkoba ini, yaitu adalah pengedar dan juga pengguna. Kalau misalnya pengedar, lo itu memproduksi, lo itu mengedarkan, lo itu termasuk sindikat, bahkan kurir juga bisa jadi pengedar narkoba. Dan hukumannya jauh lebih berat daripada pengguna narkoba. Kalau pengguna narkoba itu ada 2 macam juga, yaitu pecandu dan penyalahguna. Kalau pecandu, tubuh lo tuh udah nggak bisa hidup lagi kalau tanpa narkoba, sakau, dan lain-lain. Sedangkan kalau penyalahguna itu kayak artis-artis ini yang cuma pakai casual, pakai casual tadi, nggak cuma melawan hukum aja gitu. Berdasarkan undang-undang yang sama juga ada jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi kepada pengguna, yaitu pertama, kalau ke pengguna itu ada hukuman denda maksimal 8 miliar rupiah, terus hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan juga rehabilitasi. Sedangkan untuk para pengedar narkoba, hukuman pidana 10 miliar, hukuman pidana penjara 4 tahun maksimal seumur hidup, dan juga hukuman mati. Seperti kemarin ada kasus yang dihukum mati karena menjadi kurir sindikat besar. Cemiu ya tapi ya. Correct me if I'm wrong karena gue nggak baca soal itu. Tapi gue tahu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, udah tahu hukuman-hukuman tentang bagaimana apa jadinya ketika lo udah pakai narkoba dan ditangkap, lo yakin mau nge-gamble hidup lo untuk pakai narkoba gitu? Udah merusak hidup lo dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi harganya mahal, dari sisi psikis lo jadi ketergantungan, dari segi sosial lo jadi ansos gitu kan. Terus ditambah kalau ditangkap lo hukumannya berat banget, jadi kayaknya menurut gue sendiri itu nggak worth it untuk pakai narkoba. Gue masih mau ngobrolin soal excuse yang dibikin sama para entertainer tadi yang bilang capek gitu. Kerja dan capek itu udah dua kata yang udah berhubungan gitu. Kalau misalnya lo kerja ya otomatis lo capek, apalagi kalau lo dapet uang yang banyak dan masa bahkan spotlight di media, itu bukan hal-hal yang lo dapatkan tanpa sebab. Kalau misalnya lo nggak mau capek dan nggak mau kerja keras, mending lo jadi kayak gue aja, mending jadi pengangguran. Tapi kalau misalnya lo udah jadi pengangguran, jangan sampai lo ntar alasannya stres, nggak ada kerjaan, yang ujung-ujungnya mending gue narkobaan. Emang susah sebenarnya kalau udah addicted. Lo bisa bikin alasan-alasan seakan-akan hidup lo tuh yang paling complicated. Kalau misalnya lo capek, mending lo minum kerating deng. Kalau misalnya lo ngantuk, mending lu minum kopi daripada jadi napi atau direhabilitasi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Stay safe, jauhi narkoba.